Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Sanguis Martyrum, Semen Christianorum. Pernyataan ini mungkin saja terdengar asing di telinga kita. Namun bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya amat yakin bahwa banyak dari antara kita yang pernah mendengarnya atau malah menggunakannya. Pernyataan itu berbunyi, darah para martir adalah benih bagi gereja. Bila ditelusuri lebih jauh, pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Tertullianus, dan nilai kebenaran dari pernyataan ini memang tidak perlu diragukan lagi. Mengapa? Sebab sepanjang perjalanan kehidupan gereja dari dahulu hingga kini telah terbukti bahwa ada banyak orang yang berani berkorban demi mempertahankan iman akan Allah. Mereka tidak gentar untuk menderita, bahkan sudi menyongsong kematian supaya warta keselamatan tetap bergema ke seluruh dunia. Maka, tanpa tumpahan darah para martir, gereja bisa saja tidak berkembang sama sekali. Gereja hanya akan menjadi bagian dari kisah sejarah yang dikenang saat ini. Saudara dan saudariku seiman, salah satu martir gereja yang keteladanan hidupnya kita peringati pada hari ini adalah Santo Bonifacius. Ia adalah seorang berkebangsaan Inggris, namun kelak ia dikenal sebagai Rasul bangsa Jerman karena sewaktu menjadi imam, ia diutus untuk menjadi misionaris di bagian barat Jerman. Sesudah itu, ia pun ditabiskan menjadi uskup di Bavaria. Wilayah Jerman pada saat itu belum begitu ramah bagi pewartaan Injil, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Santo Bonifacius dalam melaksanakan misinya. Namun, didorong oleh cinta yang besar kepada Allah dan sesama, Santo Bonifacius berani mengemban tugas tersebut. Ia mendirikan banyak gereja dan biara, serta mengadakan pembaruan hidup rohani lewat berbagai pelayanan lainnya. Semangat Santo Bonifacius ini memang membuahkan hasil yang positif. Tetapi itu bukan berarti bahwa karyanya disukai oleh semua orang. Karena suatu waktu saat Santo Bonifacius bersama para imamnya sedang menyiapkan penerimaan sakramen Krisma, mereka diserang oleh sekelompok orang kafir. Orang-orang ini membunuh Santo Bonifacius karena mereka membencinya. Namun, kebencian itu sama sekali tidak mampu meruntuhkan fondasi iman Katolik yang telah dibangun oleh Santo Bonifacius di wilayah Jerman. Kesediaan Santo Bonifacius untuk memperjuangkan keselamatan bagi bangsa Jerman ini kiranya selaras pula dengan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Lewat perumpamaan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang dikisahkan dalam Injil hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12, terungkap bahwa layaknya kebun anggur yang telah dilengkapi dengan segala fasilitas pendukungnya, Allah pun telah menyiapkan bangsa Yahudi sebagai tanda keselamatan bagi dunia. Sebagai kaum terpelajar dan terpandang di kalangan bangsa Yahudi, para imam kepala, ahli Taurat, dan kaum tua-tua dipercayai oleh Allah untuk membantunya dalam memaklumkan tujuan tersebut.
Akan tetapi, kepercayaan ini disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, sehingga Allah mengutus para nabi untuk memperingatkan penyimpangan tersebut. Sayangnya, peringatan ini tidak mereka indahkan sedikit pun. Bahkan, Yesus selaku putra Allah juga tidak mereka pedulikan sama sekali. Mereka malah membunuh Yesus, dan tentu saja tindakan ini mengecewakan Allah. Namun, betapapun demikian, Allah tetap dan terus menyiapkan keselamatan bagi manusia karena Ia amat mencintai manusia. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, pengorbanan yang telah dilakukan oleh Allah dan Santo Bonifasius ini memang patut untuk kita kagumi. Namun, alangkah lebih baik jika kita pun bisa meneladaninya dengan cara melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil demi hadirnya kebaikan bersama dalam hidup ini. Rupa pengorbanan yang bisa kita lakukan itu beragam. Misalnya, beramal, menjadi teman curhat bagi sesama yang dirundung masalah, berdoa bagi kepentingan orang lain, dan lain-lain. Biarpun sederhana, pengorbanan apapun akan berdampak besar asalkan dilakukan dengan tulus hati. Maka, mari jangan pernah takut untuk berkorban jika pengorbanan kita mampu untuk menyelamatkan sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian.